Ditambahin aja ya? Enggak, kamu gini, pakai pemikiran sederhana, kira-kira dapatnya angkanya berapa? Kan gini, pasti kalau namanya Palapa subsidiary, kalau persoalan gini, Palapa itu punya aset, ya kan, 900, Samudranya 145, itu kan seolah tinggal digabungin doang kan? Iya nggak? Iya nggak, Afifah? Iya kan? Gini kan? Iya nggak? Sebentar, nggak usah protes dulu, ini benar atau salah nggak usah diprotes dulu. Iya kan? Iya nggak? Kalau namanya gabungin dari dua item, Palapa sama Samudra kan seolah cuma gini doang. Iya nggak, Mas, Mbak? Halo? Iya, Pak, tinggal ditambah. Tinggal ditambah doang kan? Iya, Pak. Nah, cuman kalau ditambah di sini, itu ada sesuatu yang nggak pas. Apa itu nggak pasnya? Karena gini, aset Samudra ini nggak ada masalah, totalnya 145, ya kan? Tapi kalau kita komen, asetnya Palapa itu kan ada 140, ada 40 sama 120. Total asetnya kan 900, ya nggak, Mas, Mbak? Iya, Pak, 900. Nah, saya mau nanya, nilai 120 ini tuh mencerminkan apa sih? Sebentar. Ini ada telepon dari kantor. Sebentar, saya matiin sebentar aja. Halo? Halo? Ternyata cuma ditawarin kartu kredit. Saya nggak mau. Oke, lanjut ya. Balik lagi. Oke. Sebentar, saya tadi nyampe mana ya? Ini gara-gara mati ini jadi serada panik ini ya. Oh ya, 900. Oke, 900. Hari gini. Kalau kita lihat seolah-olah 900 ini kan ya sudah menunjukkan apa 900-nya. 900 ini kan menunjukkan nilai dari investasi di S kan. Ini tuh kan mewakili S kan. Iya nggak? Ahmad, Satria, Afifah. Iya, betul. Iya, Pak. Ini kan sebenarnya ini 120 itu merepresentasikan yang di sini ini kan. Iya nggak? Iya. Nah, kalau kalian menggabungkan antara 900 hanya kucuk-kucuk ditambah sama 145, itu kan berarti seolah-olah ada double counting kan. Kalian punya aset 120, itu untuk merepresentasikan di samudra di sini, langsung digabungin. Sehingga kegedean asetnya. Iya nggak? Nah, oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, satu akun yang pasti harus hilang itu adalah ini. Investment in S, in Samudra, itu harus hilang. Kenapa? Karena ini, maaf. Karena ini merepresentasikan atau menunjukkan nilai dari investment in Palapanya. Nah, terus kemudian, di sisi lain, kalau kita komen, nilai equity yang akan muncul di laporan keuangan konsolidasi itu boleh nggak merujukkan di Samudra? Nggak boleh. Karena apa? Kan kalau versinya laporan keuangan konsolidasi kan versinya P atau versinya Palapa. Berarti saham dan segala macamnya itu adalah versinya adalah siapa yang punya adalah versinya Palapa. Versi di sini itu nggak boleh diakui. Karena apa? Saham yang ada di Samudra ini yang nilai equity itu kan sebenarnya sudah dibeli sama Palapa kan? Iya nggak? Iya, Pak. Pemiliknya siapa Palapa? Berarti nggak bisa juga iniin, nggak bisa juga dicantumin di posisi gini. Oke. Ini nggak boleh. Oleh karena itu akan ada namanya jurnal konsolidasi ya.
kita hilangkan. Jadi yang nggak boleh kan warna-warna hijau tuh, ya kan? Ini ada saldonya debit, ya kan? Berarti kalau mau dieliminasi di kredit. Jurnalnya, ketika melakukan jurnal itu, kenapa menggunakan istilahnya adalah tadi yang nanya siapa ya, Pak? Sebentar, eliminasi itu kan. Kenapa itu jurnalnya namanya eliminasi, bukan adjustment atau bukan jurnal penyesuaian? Karena jurnal ini hanya akan muncul dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kalau adjusting entries atau jurnal penyesuaian itu kan selalu akan ke bawah ya dari tahun ke tahun. Jadi kalau kalian bikin jurnal penyesuaian ya nanti akan ketemu laporan keuangan di akhir tahun yang itu akan dibawa lagi di tahun depan. Tapi kalau jurnal eliminasi itu nggak akan berpengaruh ke laporan keuangannya ini. Dua ini nggak akan berpengaruh. Laporan keuangan P, kalau ditanya laporan keuangan P apa? Ya isinya cuma ini tok. Laporan keuangan S isinya ini aja. Jurnalnya ngaruh nggak? Nggak. Jurnal ini hanya akan berpengaruh untuk nyusun ini. Palapa and subsidiaries. Jadi jurnal eliminasi itu hanya akan berpengaruh untuk proses di sini. Maka menggunakan kata-katanya adalah eliminating entries, yaitu menghilangkan yang ya untuk menghindari adanya double counting. Ketika namanya ini ya harus nanti ini yang harus balance karena namanya sisi kredit sama sisi debit. Iya, dan maka untuk di sini kan sama dengan ini ditambah ini ditambah ini minus ini. Ini tetap ketemu sama, ini tapi menjadi hilang, ya kan? Ini adalah jumlah di sini. Ini ya. Dari sini ada pertanyaan atau enggak? Tadi yang nanya kenapa disusun itu kalau nggak salah, kalau akun-akun apa aja itu kalau nggak salah sedikit banyak ada nyinggung walaupun belum semuanya itu adalah Alia, NCI belum ya, saya belum bahas mengenai NCI, alasannya kenapa itu yang defer, ya kan? Ahmad sama atau Eki sama Willy, kita belum bandingin antara si equity method sama cost method itu. Sampai di sini dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Halo. Nggak ada pertanyaan nggak sampai sini? Dari saya belum, Pak. Iya, Pak. Oh, kalau sedikit saja, Pak. Jadi, kalau ini kan berarti Mas sudah masuk jurnal eliminasi, Pak ya? Yang jurnal eliminasi itu yang di sini, Mas. Ini saya iya. kasih warna lagi deh. Ini jurnal eliminasi itu yang di sini. Yang warna biru ini namanya jurnal eliminasi. Kalau ditanya apakah ini masuk ke sistem akuntansi, enggak. Karena laporan keuangan S ya akan tetap seperti ini, laporan keuangan P secara terpisah tetap ini. Jadi jurnal eliminasi itu hanya akan muncul untuk nyusun ini loh, palapa and subsidiaries. Kalau nggak nyusun palapa and subsidiaries,
financial statement, ya jurnal eliminasi nggak akan pernah muncul. Itu Pak, berarti itu mengeliminasi ekuitasnya PT anak ya, PT Samudra Pak. Nah, kebetulan kan itu nggak ada RE-nya Pak ya, RE-nya 0 untuk PT Samudra. Nggak, Kalau RE-nya 0 kalau dalam artian, karena ini mungkin baru ya, jadi belum ada. Itu kan, atau kemudian posisi ini. Tapi kalau nanti ada RE, ya RE-nya harus disesuaikan. Oh, seperti itu Pak, ya Pak. Iya, ya. Itu akan semuanya akan seperti itu. Pak, tanya Pak, selain akun-akun itu ada lagi nggak Pak jurnal yang akunnya akan dieliminasi gitu Pak? Atau cuma investment in Samudra sama ini aja? Kalau eliminasinya itu doang Mas. Tapi kalau adjustment nanti terkait dengan excess cost over book value itu nanti akan ada item-itemnya tergantung informasinya. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, izin Dan ini, bertanya. dan sebentar, dan ini posisi belum ada namanya income from, belum ada namanya dividen, dan kawan-kawan itu belum ada. Jadi ini itemnya kan purely cuman raca toktil gitu kan. Belum ada namanya income statement dan kawan-kawan. Oke. Gimana Mbak Cindy? Ini mau nanya, kan ini kan ada capital Oh, sorry, store. Afro ya. Maaf. Iya. Ini kan yang akuisisi Palapa ke Samudra. Kalau misalnya Samudra juga akuisisi Palapa sebagian, ini untuk laporan konsolidasinya ini yang dikurangin 80.000-nya juga atau gimana ya Pak? Kalau misalkan dua-duanya ada. Jangan berjauh-jauhan dulu, itu nanti di bolak-balik ya. Bolak-balik itu kalau enggak nanti menjelang UAS, itu nanti di semester 6. Sabar ya. Oke, terima kasih Pak. Sabar itu dulu. Sorry ya, tidak bermaksud untuk kemudian mematahkan pertanyaanmu, tetapi sabar dulu daripada nanti kamu bingung ini ya. Oke. Yang lain? Bapak tadi yang Eki itu kalau ada RE-nya perlakuannya gimana Pak yang di Samudra? Kalau ada RE, ya kalau ada RE ya kita tutup. Sama, gitu. Misal gini. Ini contohnya ya. Addition pattern capital harus balance nih, ya kan? Taruhlah ini biar sama. Ini gini aja deh. Berarti ini kan ada 15. Kayak gini, ya berarti nanti di sini karena kasusnya tidak ada excess cost over book value, Mbak. Oh, oke. Iya, Pak. Oke. Ini kepemilikan 100%. Oke, Pak. Kalau seandainya kepemilikan nggak 100% kayak gimana? Ini ya. Ini mau saya balikin gini 40 atau ini biar 15 aja. Nanti ini akan saya share ke kalian. Ini aja ya. Kan kalau yang 40 ada di buku tuh. Ini. Karena ini kepemilikan hanya 80%. Jadi di sini taruhlah tidak ada cost over book value, taruhlah ini hanya berapa ya? 96. Ini berarti dikurang 24, 350. Ini kalau ditanya angkanya dapat dari mana, itu hanya sekedar cocok logi ya. Maksudnya biar balance aja di atas sama bawahnya. Jadi jangan ditanya angkanya dari mana. Ini hanya permisalan. Balance ya. Halo? Balance, Pak. Oke. Maka di sini kan eliminasinya berapa? 96 kan? Kan gini Mas, harus hilang semuanya kan? Ya enggak? Apakah di sini itu kemudian juga sama dengan ini dikalikan 80%? Gimana Ahmad? Enggak, Pak. Jadi harus dihapus semua ekuitas anaknya. Dieliminasi. Oke, sebentar. Itu jawabannya benar, tapi gini. Harusnya kan proporsionalnya gini ya, Mas, Mbak. Ya.
Kita harus ngapusnya gini kan, karena cuma 80% kan kepemilikan kita, iya nggak? Iya, Pak, 80%. Nah, tapi dalam hal ini kita nggak boleh menyisakan. Artinya gini, namanya equity anak ini kan nggak ada urusan sama ini, karena bentuknya kan ini saham kan, bukan aset kan, ya nggak? Nah ini harus dieliminasi semua. Nah kalau harus dieliminasi semua, berarti kan gini, balance nggak, Mas Pak? Halo? Enggak, Pak. Nggak balance kan? Kita lihat di sini coba. Ini 924, ini 901, ya kan? Maka dalam hal ini kita akan memunculkan namanya apa? Akun NCI, non-controlling interest. Nilainya berapa? Nilainya adalah sama dengan 20% kepemilikan dikalikan dengan sum ini. Oh, ini ketemu, ya kan? Ini masih belum balance, sama dengan ini kan, tambah, ini kan pasti nggak ada lah saldonya. Nah, di sini kelihatan bedanya kan, Mas, Mbak? Ya nggak? Dibandingin yang di atas tadi. Nih, saya kecilin ya. Bisa nggak ngeliat bedanya? Sama-sama nilainya sama-sama 925. Tapi di bawah itu memunculkan namanya akun non-controlling interest. Silakan, ada yang lain? Halo? Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo, Nggak ada yang jawab. Ini putus ngopi. Enggak, Pak. Halo, ada. kalau dari saya sih tidak ada. Yang lain bisa membedakan ya? Bisa, Pak. Halo? Jadi, halo? Halo? Halo, Iya, Pak. Nggak, jadi gini, Afro tadi kan nanya, aku sih 100% nggak ada NCI, tapi kalau ada akun NCI itu kapan akan muncul? Ya selama nggak 100%, ya akan muncul akun NCI, Afro. Nah, efek ke NCI itu akan seperti apa aja nanti tergantung. Itu loh. Oke, Pak. Oke.
Udah, terus kemudian apalagi ya tadi pertanyaannya. Oke. Itu belum ada excess cost over book value. Sekarang kita ambil contoh yang ada excess cost over book value. Silakan kalian nyari contoh yang mana yang udah kalian kerjakan. Yang latihan 5 itu kayaknya ada, Pak. Oke. Macam 5 ya. Soalnya di bawah ya, sebentar. Wah, tapi ini nggak kelihatan ya. Oke. Oke, untuk latihan 5 dibacain deh. Ini absen 25. Halo? Absen Iya, 25 ada siapa? Saya. Oke, sebentar Mbak. Novio. Ini itu semua. Oke. Cost of acquisition-nya udah berapa? Nih, saya dibacain. 920 juta, Pak. 9? 920 juta. Untuk kepemilikan berapa persen? Kepemilikannya berapa persen, Nisa? 80%. Oke, 80%. Oke. Book value yang diakuisisi? Ada saham biasa sebesar 400 juta. Sama apa lagi? Tambahan modal di setor sebesar 300 juta. Saldo laba. Oke. Saldo laba Ini additional capital berapa? 300 ya? 300 juta. RE-nya 250 juta. 250. Iya. Oke, sama dengan berarti gini, book value ini sama dengan 80% dikalikan dengan ditambah ini, Oke kan? Kan gini. Iya nggak, Mas, Mbak? Halo? Iya, Pak. Oke. Berarti ini excess cost-nya berapa? Oh, salah. Are? Astagfirullahaladzim. Ini, 160 ya. Alokasinya ke mana? Alokasi ke persediaan 20%, Pak. Under value. Oke. Ini gini ya, di sini ya. Inventory berapa? 20%. Terus ada lagi berapa? Apa? Ke tanah 30% under value. Sama dengan ini 0,2 dikali ini. Oke, 0,3. Ini under value juga kan? Ini? Iya. Apa? Ke peralatan 30% under Sorry, value. ini building juga ya? Tanah, Pak. Oh, sorry. Inventory, tanah, peralatan. Inventory, tanah, peralatan, ini berapa persen? 30%. Hah? Under value. 30. 30 juga? Iya. Oke, terus apa lagi? Masa manfaatnya 5 tahun. Ini 5 tahun. Terus ada yang lain? Bangunan 20% over value. Ini OV.
Berapa tahun? 10. 10 tahun. Ya, 10. Oke. Sama dengan 20% ya, Mbak? Ya, Iya kan? ya. Sisanya ke goodwill, Pak. Oke, kalau ada. Baik, kita jumlah dulu. Ya. Sama dengan... Kan gini, ya enggak? Udah, ya enggak, Mas, Mbak? Iya, Pak. Terus kemudian ininya apa? Apa ininya? Masih ada net income, Pak. Oke, ini kan masalah net income-nya. Berarti kan gini, akuisisinya berarti ini kan investment in S pada taruhlah kas lah ya, seandainya itu dibayarnya kas. Ya kan? Nilai berapa? Ini kan gini, 920 juta kan? Ya, Pak. Heeh. Oke, terus kemudian income from S-nya kita akan nyatet ya, investment pada income from S kan gini. Nilainya berapa, Mbak? Nah, kalau selama ini kalian kan selalu ngitungnya satu-satu tuh di jurnal baru dijumlah. Sekarang coba untuk kemudian gini. Income from S hitungnya berasal dari mana? Share of net income kan? Berapa tuh? 80%? Dikalikan dengan berapa? Halo? 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 Iya, Pak. Nggak ada yang jawab? 80, Pak. Hah? 180 juta share of net income. 180 juta, Pak. Oke, sama dengan ini. Kan ini. Oke, ketemu segini. Amortisasinya ada apa aja? Ini kan? Yang pertama adalah under value inventory. Udah kan? Ini karena angkanya ini udah langsung ketahuan termasuk dalam kepemilikan, berarti langsung kita hilangin aja sama dengan berapa nih? Nih sorry. Home. Dikurangi ya, ini jangan sampai kelupaan. Less amortization. Terus kemudian under value build land nggak masuk, berarti tinggal equipment kan, under value equipment. Nilainya berapa, Mas? Sama dengan ini 48 juta dibagi berapa tahun tuh? 5 kan? 5 tahun. Sama dengan 8 bagi 5 ketemu 96. Ini over value building berapa? 32 juta dibagi 10 tahun. Ini ingat ya, ini posisi harus di ini dulu sebentar. Kalau kayak gitu kita pindah dulu. Ini karena ini kan over value posisinya. Dan minus sama dengan minus berapa nih? 32 dibagi 10 kan gini. Ya enggak? Oke, sama dengan total berapa, Mbak? Sama dengan ini, ya kan? Minus ini kan, karena ini kan kata-katanya dan less amortization cost kan? Ya nggak? Halo? Halo? Iya, Pak.
Iya, Pak. Kan gini. Oke, ketemu angkanya gini. Udah. Sama nggak dengan apa yang kalian kerjakan? Halo, sama nggak? Pak, maaf. Itu yang under value equipment harusnya yang minus ya, Pak? Mengurangi income. Ini kan mengurangi, Mbak, nantinya. Ini ngurangin. Ini kan posisi less. Salah, Pak. Jadi total jumlah di sini nanti akan total jumlah di sini akan mengurangi ini kan? Halo? Halo? Ada Pak suaranya Pak. Enggak yang nanya tadi?